Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib malam, apa kabar kalian semua? Gue doain yang nonton video ini dalam keadaan sehat, amin. Kembali lagi bersama dengan gue Bule di luar nalar. Oke, pada kesempatan kali ini gue bersama narasumber nih yang katanya dia punya cerita dan pengalaman misteri. Saking penasarannya langsung aja gue kenalin kalau semua dengan Bang Tole aja. Bang Tole. Bang, dengar-dengar katanya lu punya cerita dan pengalaman misteri nih Bang. Seperti apa sih ceritanya Bang? Ya ceritanya begini, ini di tahun 2005 2006 waktu jeda 1 tahun lah kita sempat kuliah ya kan. Ya di situ karena nganggur pas segala macam ya, kita ada nemenin buat kakak nih lagi mau dia menderita penyakit lah gitu. Berobat lah ya? Ya berobat ke dibilang orang pinter di daerah Jakarta Selatan juga. Oke. Terus di situ udah ketemu tuh jam 10 malaman ya kan. Di situ saya ketemu bilangnya Pak B gitu ya. Pak B ini ngelihat saya gitu. Adik kamu ini si Tole, namanya siapa? Tole ya. Kayaknya bisa dia ya. Dia bisa nyembuhin apa ngelihat apa gimana ya gitu ya. Ya emang dari lahir saya sebenarnya kayak gitu. Itu lain cerita ntar mungkin ya. Habis itu ya sama dia bisa nih kayak kita buat nyembuhin orang karena emang ilmu kayak begitu biar ada manfaatnya buat orang lain gitu kan. Ya bisa, ya udah ya saya mau juga menyembuhkan orang ya kan. Akhirnya dibukaan itu dia dukun itu apa paranormal. Pak B ini punya ilmu ya kayak berhubungan dengan cakra gitu Bang. Ya cakra ya. Akhirnya dibukain cakra, otomatis saya untuk mata batinnya dulu nggak terlalu terbuka gitu, jadi terbuka seutuhnya gitu. Dan habis itu dari pengobatan itu saya pulang tuh sama kakak ipar saya pulang di perjalanan saya pulang itu kan jam 11 malam itu Bang ya. Jam 11 malam kan sepi gitu. Tapi kok saya ngelihat kok rame gitu. Ada beberapa kayak orang-orang gitu. Orangnya kayak, tapi ada yang juga aneh. Itu kok gede banget gitu kan. Macam-macam lah ya. Macam-macam bentuknya. Kayak ada yang cuma pakai maaf ya pakai celana dalam doang di pinggir jalan, terus ada yang nangis, terus ada ya kayak serem banget Bang kalau bilang kayak di TV-TV lah gitu ya, kayak dia kita bilang mah setan gitu, kayak kuntilanak kayak segala macam itu ada di jalan sepanjang jalan. Dan mulai mata batin lu tuh dibuka. Iya, dan kebetulan kakak ipar saya itu kan seorang pengobat juga. Dia akupuntur gitu kan. Dia ada pasien juga di daerah Jakarta Pusat. Ya otomatis saya kan lewat Senayan, Tamrin, Sudirman, Bundaran HI ya kan. Nah di situ banyak tuh namanya korban-korban. Kalau menurut saya sih korban dari kerusuhan 98 gitu ya. Di situ banyak yang istilahnya yang matanya copot lah, terus yang kebakar, banyak yang kebakar Bang. Ya terutama yang di maaf nih Bang, gue merinding. Ya terutama yang di daerah Bundaran Senayan Bang. Itu parah Bang. Banyak yang kebakar, terus dia minta tolong gitu. Tolong, banyak yang nangis juga di situ ya kan. Lu lihat semua tuh? Iya. Terus pas lu lihat itu, lu cerita ke abang lo atau lu pendam aja rasa yang lu lihat itu? Karena emang baru kebuka saat itu Bang. Langsung gue ceritain Bang sama abang, sama abang ipar gua di situ. Dan juga ada yang melesat gitu Bang dari depan apa dari belakang, otomatis gue ngegos Bang gini-gini Bang. Iya kan. Terus ditanya kenapa Le? Iya ada yang lewat gitu kan. Itu di perjalanan begitu terus gitu sampai pulang ya kan. Dan beberapa hari kemudian ditanya lagi sama dukun B ya kan. Mas Tole gimana kabarnya? Baik Pak gitu. Terus gimana? Ini makin sensitif Pak, saya kayak nggak tenang gitu kan, di sekitar saya udah banyak orang, ternyata bukan orang gitu kan. Ya kalau mau dilihat mah bentuknya
kalau mau syukur-syukur kayak orang gitu bang. Ini banyak yang nggak lazim gitu kan, ada yang cuma tangan doang gitu kan. Apalagi balik ke rumah ya kan. Di rumah itu banyak yang kita lihat tuh istilahnya ya, kalau saya lihat sih biasa aja gitu ya kan, karena emang saya udah pernah lihat dari kecil gitu bang. Tapi kalau mau saya gambarin itu bakal istilahnya ya nggak lazim orang kayak begitu gitu. Gitu kan. Terus dari yang lo di jalan itu kan banyak yang lo lihat, ada nggak yang paling serem banget terus yang bikin lu nih gue nggak mau lihat nih, atau lu jadi kayak memerem aja atau gimana lah, lu berusaha untuk tidak melihat itu? Ada nggak yang sosoknya yang di Bundaran Senayan bang, Bundaran Senayan itu yang kebakar itu bang? Berarti gosong gitu apa gimana? Gosong gitu udah istilahnya, dia kayak tengkurap kayak begini gitu, minta tolong gitu. Saya otomatis nangis di situ bang. Padahal tuh jalanan udah istilahnya udah apa Udah namanya? sepi banget. Sepi dan juga udah banyak renovasi ya. Iya. Maksudnya lampu terang segala macam. Cuman karena lu bisa melihat jadi sosoknya tetap serem aja ya. Cuman ya gitu, dan berkembang saya cakra lebih ya, kira saya bisa mengobati orang ya, mohon maaf, saya bisa mengobatin, bisa ngobrol dengan organ. Ya lambung saya bisa, kamu sakit gitu. Iya saya sakit juga sakit kayak gini ya kan, saya sembuhin gitu. Itu kayak ada energi mengalir dari tangan saya bang buat ke situ. Dan kalau mau dari telepon saya dari jarak jauh juga bisa itu. Terus akhirnya lu kan tadi ke tempat itu lagi, itu kita ke sono lagi, diundang sama dukun B ini buat ngobatin orang. Nah, ngobatin orang, lu yang ngobatin? Saya dampingin sama dukun B ini, guru saya gitu. Saya dampingin daerah Jakarta Pusat, saya dampingin lewat bawa mobil. Saya ini di bangku belakang sama itu, saya sama guru saya masih ini sama orangnya yang punya keperluan lah gitu ya kan. Terus saya berangkat. Habis itu di tempat kejadian itu orangnya parah bang. Parahnya itu di situ dia kena santet banyak banget. Ya, saya nyabutinnya sampai capek. Sumpah capek. Capeknya itu cabutin, ada lagi yang ngantem guru saya. Saya nyabutin, yang ngantem guru saya gitu. Saya capek, pulang capek banget bang. Berarti itu guru lo itu pas berangkat satu mobil sama lo? Ya satu mobil. Nah pas nyampe di orang yang sakit ini. Berarti di rumahnya? Terus kita mulai pembersihan nih bang, nyembuhin nih gitu. Kita cabutin, saya cabutin nih dari santetnya ini. Nah guru saya yang menghancurkan. Ya sampai begitu bang, terus saya untuk berapa lama tuh? Itu ada 2 jam lebih bang. 2 jam lebih itu, dan kita udah capek. Terus kondisi yang disembuhin gimana? Tidur apa? Duduk aja, tapi dia lunglai bang jatuhnya, karena emang posisinya dia umurnya udah berumur ya 70 apa 70-an lah gitu. Dan istilahnya ya udah parah lah, kalau kita ngelihat secara batin udah parah banget gitu. Karena emang yang disantet, yang benda yang di dalam tubuhnya gitu, santet itu banyak banget bang. Sampai hari itu nggak bisa habis. Pas itu habis itu kita cabut akhirnya. Perasaan udah capek banget gitu bang. Kalau dibilang capek mah istilahnya bisa, kalau dibandingin sama lari 1 kilo sprint mah capek banget kita bang. Karena berarti capek banget. Pada saat lu sembuhin orang ini belum sampai selesai? Karena tenaga lu udah habis. Udah habis. Adalah selesai aja lah gitu. Jadi belum sampai teratasi lah istilahnya. Karena tenaga lu udah capek. Terus akhirnya ya kita pulang gitu. Tapi di saat itu perubahan gue tinggi bang. Dari gue namanya sering marah-marah, ini enggak, gue sering sabar, terus nasihatin orang gitu kan. Terus mohon maaf bang, istilahnya kita ada pendamping kayak jin perempuan gitu di samping. Terus kayak ada yang nyukain lu lah istilahnya. Terus ada tentara di belakang gitu dulu ya. Terus habis itu ya selang 1 hari
Nah itu ada efeknya bang buat gua bang. Efeknya di saat gua lemah, kan belum pulih gua dong dari sana. Ya. Gua kayak kayak ada kayak diserang gitu bang. Apa ini bang diserang karena dari aliran darah gue itu kayak ngalir terus gitu. Nggak datang pergi datang pergi datang pergi Yang lu gitu. rasa gitu? Iya yang gue rasa Oke, terus? dari peredaran dari kaki sampai tangan gitu, sampai kayak istilahnya dari orang tua sendiri aja. Ya ini gara-gara di sana nih gitu, gara-gara ilmu ini nih gitu. Jadi kayak balikin aja ke gurunya nih. Ya nggak bisa kayak gitu, dari gurunya juga udah nolak gitu. Akhirnya dari pihak keluarga nyembuhin nih, berusaha nyembuhin bang. Ya saya dibawa ke orang pinter, daerah Kerawang, daerah Jawa Barat ya kan, ke daerah Jawa Timur, yang dipanggil juga ada. Saya juga datang juga ke paranormal gitu kan. Dan akhirnya ada di satu orang pinter daerah Jawa Timur datang diundang khusus sama keluarga untuk nyembuhin saya. Oke, akhirnya yang dilakuin apa? Dilakuin dengan treatment ataupun dengan metode. Oke, metodenya kayak makan apa minum itu semua digaremin bang. Tapi ada dua-duanya juga paling ya? Ya paling sebelum itu digaremin, garamnya itu ditarakatin dulu bang, dirakatin dulu. Oke. Satu malam sampai itu saya kata dukunnya ini, kata orang pinternya ini, kamu ini di dalam tubuh kamu ini ada beberapa jin, masih ada beberapa jin yang nggak takut, yang kuat, ya kan. Akhirnya harusnya dibunuh, gitu, karena dia nggak mau keluar, gitu. Akhirnya dengan treatment itu, gitu. Tapi pernah beberapa hari kemudian masih dalam treatment, saya datang ke guru ngaji, gitu ya. Dari guru ngaji itu dibacain Al-Quran itu surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah itu belum ada 1 lembar 2 lembar ayat dia udah tidur. Otomatis itu kayak disirap katanya. Karena pengajar itu dibilang syekh kalau dibilang di sana gitu. Tapi kok itu bisa kayak begitu gitu. Iya. Pas ada di dalam rumah pengajar dia itu datang juga sama kakak saya, kakak kedua perempuan. Nah di situ kok jadi kakak saya kesurupan pantulan kali ya, kata dia bang. Itu dia kepalanya kakak saya, buntutnya tuh saya. Waduh, begitu sepasang jatuhnya. Itu dia bilang itu dari yang buyutnya. Terus itu udah lain lagi dah ceritanya dah ya. Tapi pas udah berapa lama kemudian saya ikutin treatmentnya itu, ya kan, saya rajin semua itu di rumah itu bisa sampai sebulan atau 2 bulan gitu ya kan. Sebulan 2 bulan saya ikutin, alhamdulillah saya sembuh. Treatmentnya apa tuh? Itu ya makan sama minum pakai air garam yang itu sudah yang didoain itu. Yang tadi lu bilang itu. Selama sebulan dan selama sebulan. Ya, alhamdulillah sembuh bang. Tapi proses itu tetap ada kejanggalan nggak atau aneh, atau kan biasanya namanya proses penyembuhan kan suka ada, wah pas lu makan piringnya pecah lah atau gimana? Oh itu pasti ada bang. Ada ya? Iya kalau itu pas kadang saya juga langsung tiba-tiba emosi deh. Saya tiba-tiba emosi, temperamen. Kakak saya ini ada kakak yang kedua itu kan kita 4 bersaudara ya kan. Dari kakak yang kecil itu saya ada cekcok di situ. Saya langsung lempar ini piringnya ke dia gitu. Padahal saya nggak pernah saya emosi itu. Terus juga saya itu nggak pernah buang air besar bang. Selama 1 minggu itu saya nggak pernah buang air besar. Karena mungkin kata orang pinter ini, yang orang Jawa Timur ini, itu dimakan sama dia. Jadi walaupun ada yang lu makan, padahal nggak ke proses di perut lu gitu kali ya? Nggak ke proses. Akhirnya ya alhamdulillah dengan treatment yang selama sebulan 2 bulan ini saya bisa sembuh. Dari proses panjang yang lu ceritain tadi, akhirnya ya sama
orang ini lo akhirnya sembuh dengan treatment dia gitu ya. Iya. Tapi yang gue mau tanya, kan sekarang banyak nih yang lagi viral nih mengenai tentang santet lah, tentang banyak lah orang pinter lah atau segala ilmu-ilmu itu. Menurut lu itu ada atau enggak, atau gimana sih lu menyikapinya sesuatu yang lagi viral kayak sekarang? Kalau emang itu kita bicara soal gaib ya Bang ya. Kalau bisa soal gaib itu nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Oke. Itu kan ya kalau emang bisa keluar paku, Iya. itu ada yang bener ada yang enggak. Oh gitu. Ya. Tapi tapi pertanyaan gua, lu percaya nggak yang gitu-gituan? Percaya Bang. Karena lu menyaksikan, lu Karena gue ngalamin sendiri Bang. Oh gitu. Yang namanya gue keserang sama dukun santet gitu kan. Oh gitu. Iya. Dan itu nggak enak Bang, kayak itu kayak pertaruhan nyawa Bang. Kalau gue nggak ditanganin sama dukun apa orang pinter itu yang dari Jawa Timur, mungkin gue udah lewat Bang. Gitu loh. Bayangin aja Bang, itu yang terakhir 8 jin Bang di badan gua, tapi gua masih sadar. Gitu loh. Tapi lu ngerasa itu ada 8 jin di dalam tubuh lu atau orang lain yang cerita ke lu, ini ada ini? Ya orang pintar itu sendiri yang ngomong ke gua. Tapi sebelum dia ngomong lu ngerasain nggak ada? Rasain. Tapi lu nggak tahu jumlahnya berapa, lu nggak tahu? Karena dia ada di peredaran darah Bang. Itu ada di sini. Dan susah ada di sini. Susah ditebak ya? Itu Bang. Oke. Jadi pokoknya closing statementnya mungkin ya dengan apa yang lu alamin, terus dengan sekarang yang lagi viral mungkin ya, lu percaya karena lu ngalamin sendiri ya. Gitu. Iya, walaupun mungkin pembuktiannya orang macam-macam dia, atau asumsinya juga macam-macam. Tapi karena lu ngalamin, lu berani bilang ya itu memang ada gitu ya. Dan juga sebenarnya ini dari orang pinter yang terakhir numbuin gua, itu udah almarhum ya. Ini sebenarnya nggak boleh diceritakan di publik Bang. Cuman gue yakin. Alasannya kenapa tuh? Alasannya nanti yang dukun B ini bisa nyerang gue lagi gitu. Maka terus akhirnya lu berani cerita nih gimana nanti? Ya karena emang gue tahu Bang, karena semuanya milik Allah Bang. Semua milik Allah. Ya Allah tuh raja, semuanya raja Bang. Dia merajai semuanya. Karena kalau gue kuat karena ada Allah ya, gue kuat Bang, gue bisa ceritain ini. Gue setuju banget. Selamat malam, demikianlah cerita dan pengalaman misteri nih dari Bang Tole. Semoga dengan apa yang dia ceritain bisa menambah wawasan misteri dari Sohib Malam semua nih. Ya mau percaya atau enggak balik lagi ke diri masing-masing. Yang pasti apa yang diceritain itu pengalaman yang memang terjadi dari Bang Tole sendiri. Buat Sohib Malam, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Kalau lu punya cerita dan pengalaman misteri kayak Bang Tole nih, lu bisa share di official di luar nalar, atau lu juga bisa komen di kolom komentar di YouTube channel kita di luar nalar. Akhir kata, gue Bule dan Bang Tole pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.